Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tepu Ireng. Yang saya hormati Bapak Dr. Jasminto MPD selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Khairatul Idawati MPD selaku Kaprodi PAI Universitas Unhasyim, serta bersama Bapak Hanifuddin, Bapak Dr. Hanifuddin MPD selaku penyusun aksi literasi, pasti aksi literasi. Tak lupa kepada orang tua kami yang telah mendidik kami hingga saat ini, serta teman-teman semuanya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hari Prastia dari program Pasca Unhasyim 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membersamakan tentang sejarah NU secara singkat. Ini peta imajinasi saya. Di sejarah NU ada beberapa tokoh yang penting, ya. Sebenarnya gagasan pendirian organisasi ini bukan murni dari Yai Haji Hasyim Asy'ari, tetapi idenya justru berasal dari Yai Haji Wahab Hasbullah Tambak Beras. Tentu karena beliau juga merupakan seorang penggerak keislaman, beliau juga mengusulkan ini atau bermula dari banyak hal yang sudah terjadi di masyarakat. Saat itu Yai Wahab mengusulkan kepada Yai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan organisasi keislaman itu, organisasi keislaman, tetapi belum di ACC oleh Yai Hasyim Asy'ari. Mengapa demikian? Karena Yai Hasyim pada saat itu dikenal sebagai bapak umat Islam di Indonesia, tidak hanya di Jawa. Oleh karena itu keputusannya memang dianut oleh banyak orang. Maka dari itu beliau tunda keputusan, hasil dari keputusannya. Beliau istikharah, tapi justru keputusannya tidak disandarkan pada keputusan beliau sendiri, tidak disandarkan pada keputusan Mbah Hasyim, tetapi disewankan kepada gurunya Yai Haji Khalil Bangkalan. Yai Khalil Bangkalan. Nah, di sini ada peran dari Yai Haji Raden As'ad Samsul Arifin yang saat itu masih menjadi santri. Beliaulah yang menjadi orang kepercayaan Mbah Hasyim untuk menyampaikan kepada Yai Khalil Bangkalan. Nah, di sini ada dua poin. Yai As'ad pergi ke Bangkalan atau sowan kepada Yai Khalil itu dua kali, akhir tahun 1924 dan akhir tahun 1925. Ketika akhir tahun 1924, Mbah Khalil memberikan atau menitipkan sebuah tongkat kepada As'ad, saat itu masih menjadi santri, menitipkan sebuah tongkat dan juga bacaan Quran surah Thaha ayat 17 sampai 23. Di ayat itu bisa kita tarik, pada ayat itu isinya adalah tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tentang
bahwa Nabi Musa juga punya tongkat. Tongkat itu dipakai untuk mengembala domba, tetapi ketika dilempar mampu menjadi ular, menandingi ular-ular kecil yang ada atau dibuat oleh para penyihir masa itu. Serta ada juga mukjizat Nabi Musa yang tangannya bercahaya seperti itu. Pada ayat surat Toha tadi itu menceritakan tentang mukjizat Nabi Musa. Nah, pada sowan yang kedua yakni akhir tahun 1925, As'ad yang saat itu masih menjadi santri diberikan sebuah tasbih yang sudah dikalungkan langsung kepada Mbah Khalil di leher As'ad untuk disampaikan kepada Mbah Hashim. Lalu ada juga bacaan dua Asmaul Husna, yakni Ya Jabbar Ya Qahhar. Nah, disinilah perbedaan tingkat ketawaduan, tingkat menjunjung tinggi seorang guru. Ketika Mbah Khalil mengalungkan sebuah tasbih ke leher As'ad, dalam perjalanan As'ad tidak pernah memegang sekalipun tasbih tersebut. Maka dengan tujuan apa? Karena tasbih itu ditujukan kepada Mbah Hashim, maka yang mengambilnya juga harus Mbah Hashim secara langsung. Nah, lalu atas proses sowan tersebut, akhirnya Mbah Hashim pun menyetujui terkait pembuatan organisasi berupa Nahdlatul Ulama. Nah, sebenarnya Nahdlatul Ulama ini juga tidak berdiri langsung menjadi organisasi besar, tidak. Karena sebelumnya sudah ada gerakan-gerakan maupun organisasi kecil tentu berbasis Islam yang didirikan oleh Yai Wahid Nasrullah salah satunya. Jadi Nahdlatul Ulama ini kumpulan dari banyak pergerakan agar umat Islam makin disatukan oleh satu pintu. Nah, apa saja yang sudah dibentuk di sini saya bagi menjadi dua. Ada organisasi Islam, ada kelompok diskusi. Nah, beda. Nah, terkait organisasi ada dua contohnya ada dua juga, Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Tujar. Nah, sedangkan yang kelompok diskusi contohnya di sini Tasfirul Afkar dan Nahdlatul Fikr. Nahdlatul Ulama itu merupakan gabungan dari beberapa kelompok diskusi, beberapa organisasi-organisasi yang sudah dibuat sebelumnya, karena ketika sebelumnya itu organisasi bertujuan untuk sebagai respon atas hal-hal yang terjadi di masyarakat, misal kejadian bid'ah dan lain-lain, maka Nahdlatul Ulama ini adalah sebuah rumah besar bagi mereka semua. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.